Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4 manajemen proyek pendidikan dengan anggota saya sendiri Naufal Musin, kemudian ada Mario Ardiansyah dan Muhammad Akil Sirot, yang insya Allah di kelompok ini akan membahas terkait dengan metodologi manajemen proyek. Di sini akan ada 4 pembahasan. Yang pertama terkait dengan pengertian metodologi manajemen proyek, kemudian ada jenis-jenis metodologi manajemen proyek, kemudian ada metodologi manajemen proyek, dan kemudian ada hubungan antar jenis-jenis metodologi manajemen proyek. Langsung saja masuk ke dalam pembahasan pertama terkait dengan pengertian metodologi manajemen proyek. Oke, ada 4 pengertian yang perlu dipahami oleh teman-teman sekalian. Yang pertama ada pengertian dari metodologi. Intinya metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara. Kemudian pengertian terkait dengan proyek. Proyek adalah bisa dikatakan atau definisikan sebagai rangkaian usaha dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa atau pelayanan unik tertentu, dilaksanakan oleh manusia dengan memanfaatkan berbagai sumber daya melalui rangkaian proses perencanaan, eksekusi, dan kontrol. Kemudian pengertian dari manajemen proyek. Manajemen proyek adalah suatu ilmu dan seni untuk mengadakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan mengadakan pengawasan terhadap orang dan barang untuk mencapai tujuan tertentu dari suatu proyek. Kemudian pengertian dari metodologi manajemen proyek. Apa itu metodologi manajemen proyek? Intinya adalah ilmu yang berkaitan dengan tahapan atau cara kerja dalam prinsip-prinsip manajemen terhadap suatu proyek dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi intinya metodologi manajemen proyek ini adalah membahas terkait dengan tahapan-tahapan atau cara kerja dalam manajemen proyek. Baik, selanjutnya masuk ke dalam jenis-jenis metodologi manajemen proyek. Yang pertama ada metodologi agil. Nah, dalam sejarahnya metodologi agil lahir dari ketidakpuasan atas metodologi project management tradisional. Kemudian jika project manajemen tradisional cenderung tidak bisa beradaptasi menyesuaikan kondisi proyek, nah metodologi agil ini mulai beralih menjadi metode yang memungkinkan tim proyek untuk merevisi proyek mereka selama proses berlangsung sesuai dengan kebutuhan. Sementara kalau cara tradisional cenderung menunggu hingga akhir untuk meninjau dan baru mengubah. Kemudian yang kedua ada metodologi Kanban. Berasal dari industri manufaktur, Kanban adalah metode pendekatan visual untuk project management. Secara harfiah dalam bahasa Jepang, Kanban berarti papan reklame. Metode ini membantu mengelola alur kerja dengan menempatkan tugas anggota tim di Kanban board, di mana alur kerja dan kemajuan bisa dilihat oleh setiap anggota tim. Kemudian yang ketiga ada metodologi waterfall. Waterfall adalah salah satu pendekatan tradisional dalam project management. Dalam metodologi ini terdapat tugas dan fase penyelesaian secara linear serta berurutan. Artinya setiap pekerjaan saling ketergantungan. Satu tahapan harus dilewati untuk menuju tahapan yang lain, gitu. Kemudian yang keempat ada metodologi Scrum. Metodologi ini sangat ideal bagi tim kecil dengan anggota tidak lebih dari 10 orang. Dengan Scrum, pekerjaan dibagi menjadi beberapa siklus yang dikenal dengan sprint dan biasanya berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu. Scrum termasuk metode yang unik sebab di dalamnya dipimpin oleh seorang master Scrum. Nantinya orang ini akan bertugas memimpin rapat harian Scrum, demo, dan sprint. Kemudian yang kelima ada metodologi Lean. Lean merupakan metodologi project management yang berasal dari perusahaan manufaktur juga, yaitu sistem produksi Toyota. Sesuai artinya, Lean adalah metodologi ramping yang berusaha meminimalisir pemborosan dari proses-proses utama proyek. Hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan teknologi, aset, dan vertikal yang terpisah. Dalam metodologi Lean ini ada 3 hal yang perlu dihindari. Yang pertama adalah mudah, pemborosan, kemudian murah atau ketidakmerataan, kemudian muri atau membebani tim. Lanjut, yang keenam ada Critical Path Method atau CPM. Dalam CPM,
kita akan membangun model proyek termasuk semua aktivitas yang tercantum dalam struktur rincian kerja, lamanya durasi tugas, sekaligus cara mengatasi jika terdapat dependensi tugas. Dengan identifikasi yang jelas, menguraikan tugas yang memiliki uraian terpanjang untuk diselesaikan, inilah yang disebut dengan critical path. Seorang project manager harus terus mengawasi tugas tersebut, sebab jika satunya tertunda, seluruh proyek juga akan tertunda. Kemudian yang ketujuh ada Extreme Programming atau XP. XP digunakan untuk proyek yang bergerak cepat dalam tenggat waktu singkat. Metodologi ini bekerja dengan cara membuat siklus pengembangan yang singkat dan beberapa rilis guna meningkatkan produktivitas. Kemudian ada yang kedelapan adalah metodologi Scrumban. Seperti namanya, Scrumban adalah metodologi yang merupakan gabungan dari Scrum dan Kanban. Tentunya metodologi ini menggabungkan hal-hal terbaik dari masing-masing pendekatan. Scrumban menggunakan siklus sprint sama seperti Scrum, namun memungkinkan tugas masing-masing individu divisualisasikan layaknya Kanban. Kemudian yang kesembilan ada Six Sigma. Six Sigma ini diperkenalkan oleh para engineer Motorola pada pertengahan tahun 1980-an. Six Sigma bekerja dengan cara meningkatkan kualitas dengan mengidentifikasi apa hal yang sekiranya tidak berfungsi dalam proyek. Metodologi ini menerapkan manajemen mutu, statistik empiris, dan mempekerjakan tim yang benar-benar ahli di bidang yang dibutuhkan. Tujuan utama dari Six Sigma adalah untuk terus meningkatkan proses dan menghilangkan cacat. Hal ini dicapai melalui perbaikan terus-menerus oleh para ahli agar mempertahankan dan mengontrol proses. Kemudian metodologi yang ke-10 adalah PRINCE2. PRINCE2 adalah singkatan dari Projects in Controlled Environment atau yang disingkat dengan PRINCE2. Metodologi ini awalnya dibuat pemerintah Inggris untuk proyek teknologi informasi. Ada 7 prinsip utama dalam PRINCE2, antara lain memulai proyek, mengarahkan proyek, menginisiasi proyek, mengontrol proyek, mengelola produk delivery, dan menutup proyek. Ketujuh prinsip ini menciptakan proses secara menyeluruh dan menciptakan metodologi proyek perusahaan yang efektif secara keseluruhan. Kemudian ke-11 ada Critical Chain Project Management atau CCPM. CCPM ini berkaitan erat dengan Critical Path Methodology. Namun metode ini lebih terperinci. CCPM menggunakan persyaratan waktu khusus untuk setiap tugas. Tentunya ini membantu proses monitoring dan controlling lebih efektif. Kemudian yang ke-12 ada PMBOK atau Project Management Body of Knowledge oleh PMI. PMBOK ini adalah sebenarnya adalah sebuah buku panduan yang diterbitkan oleh Project Management Institute atau PMI. Buku ini menyajikan kumpulan proses, best practice, terminologi, dan pedoman industri saat mengembangkan proyek. Sebenarnya PMBOK ini bukanlah metodologi itu sendiri. Ini adalah panduan best practice dan menjadi dasar sertifikasi Project Management Profesional atau PMP yang merupakan salah satu kualifikasi Project Management terkemuka. Dengan demikian, PMBOK ini adalah seperangkat prinsip panduan standar industri yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa proyek memenuhi standar tinggi PMI dan menerapkan best practice. Kerangka kerja metodologi ini berfokus pada penerapan 5 fase project management, mulai dari awal hingga akhir, yaitu yang pertama ada proses inisiasi project, kemudian ada project planning, metodologi manajemen proyek. Project Intention. Sebelum suatu proyek didefinisikan, tentu perlu diadakan studi kelayakan feasibility study. Hasil studi kelayakan kemudian disusun dalam bentuk proposal proyek untuk kemudian diajukan kepada stakeholder. Sejumlah kriteria kelayakan termasuk 1. Memberikan manfaat bagi klien, 2. Menyajikan solusi untuk permasalahan yang saat ini dihadapi oleh pemilik proyek, 3. Dapat direalisasikan dalam batas waktu yang diharapkan, anggaran yang tersedia, dan dengan menggunakan aktivitas serta sumber daya yang dapat diukur. Konsep ini sering disebut sebagai segitiga manajemen proyek. 2.
Project planning. Setelah memperoleh informasi yang diperlukan, tim pelaksana proyek akan menyusun beberapa dokumen yang akan menjadi dasar kelanjutan ke fase berikutnya. Hasil akhir dokumen ini harus melalui persetujuan dahulu. 3. Project execution. Dalam fase ini, aktivitas yang dilakukan adalah melaksanakan tugas-tugas yang telah didefinisikan dalam fase sebelumnya. Project sistem informasi meliputi atau melibatkan 1. Pemrograman development, 2. Testing, 3. Quality assurance atau QA, 4. Dokumentasi. 4. Project controlling. Fase ini terdiri atas proses-proses yang dilakukan oleh observasi pelaksana proyek untuk menghindari potensi masalah yang bisa segera diidentifikasi dan jika diperlukan, tindakan koreksi dapat segera dilakukan. Pengawasan dan pengendalian ini mencakup 1. Menilai perkembangan tugas dalam proyek yang sedang berlangsung, mengukur status pelaksanaan proyek saat ini. 2. Monitoring berbagai aspek proyek, seperti anggaran, jadwal, dan sumber daya, dengan memperbandingkan rencana dan desain yang telah disetujui, tujuan yang seharusnya dicapai, atau CP. 3. Mengenali langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil jika terdapat ketidaksesuaian untuk mengembalikan ke kondisi yang semestinya. 4. Implementasi pengendalian pusat yang memastikan bahwa hanya perubahan yang telah disetujui dalam rencana proyek yang dapat dilaksanakan. 5. Project closure. Sebagai penanda berakhirnya proyek, maka diperlukan serah terima secara resmi sebagai bukti SPK atau kontrak telah ditutup. Sebelum serah terima dilakukan, stakeholder melakukan evaluasi akhir. Ada 2 aktivitas yang terjadi dalam tahap ini. Tahap pertama, menyelesaikan proyek melibatkan evaluasi oleh para pemangku kepentingan, proses serah terima resmi, dan penyelesaian dokumen SPK atau kontrak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. 2. Masuk ke dalam periode pemeliharaan yang bisa berlanjut dengan perubahan SPK atau kontrak baru. Sangatlah penting, pemeliharaan menjadi krusial karena tidak mungkin menghindari sepenuhnya adanya kesalahan dan masalah dalam produk perangkat lunak. Hubungan antara tahap-tahap metodologi manajemen proyek. Tahap-tahap metodologi manajemen proyek saling berhubungkan satu sama lain sehingga setiap tahap memiliki input bagi fase selanjutnya. Yang pertama yaitu kegiatan project initiation, yaitu inisiasi proyek. Setelah dilakukan inisiasi proyek, maka kita perlu merancang planning project atau melakukan perencanaan project. Kemudian jika sudah disusun planning project atau sudah disetujui, maka kita perlu melakukan execution project, yaitu pelaksanaan project. Kemudian langkah selanjutnya yaitu controlling project. Controlling project atau pengontrolan project ini dapat dilakukan secara berulang, dan apabila pada tahap pelaksanaan terjadi kesalahan atau ada yang perlu diperbaiki, maka kita harus melakukan perbaikan ulang atau proses replanning atau perencanaan ulang agar sesuai dengan tujuan yang dibutuhkan. Kemudian jika sudah sesuai, maka kita perlu melakukan closure project atau penutupan project. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.